Baik, kita ke informasi berikutnya. Ini mengenai seorang ibu yang melapor ke polisi atas dugaan menjadi korban malpraktik di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengaku melahirkan di puskesmas dalam kondisi sang bayi meninggal dan dalam proses persalinan ada bagian tubuh bayi yang masih tertinggal di rahimnya. Seorang ibu bernama Mukaromah menceritakan awalnya ia datang ke Puskesmas Kedundung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan tujuan meminta rujukan untuk melahirkan di rumah sakit di Bangkalan. Namun saat pemeriksaan di Puskesmas disampaikan bayi sudah siap dilahirkan. Naas dalam proses persalinan, bayi Mukaromah meninggal dengan kondisi bagian kepala tertinggal di rahimnya. Ia kemudian dirujuk ke rumah sakit lain untuk proses operasi mengeluarkan bagian kepala sang bayi. Sementara menurut pihak Dinas Kesehatan, bayi Mukaromah dalam kondisi telah meninggal di dalam kandungan, bukan meninggal dalam proses persalinan. Karena bayi sudah meninggal dalam kandungan dengan rentang waktu seminggu lebih, mengakibatkan telah terjadi pembusukan di dalam perut. Kondisi serupa telah dialami Mukaromah di kehamilan sebelumnya. IFD itu bayi sudah meninggal di dalam kandungan ya, dan memang jadi saya itu memang menerima itu ibunya aja, saya menerima ibunya aja dengan kehamilan tinggal kepala. Jadi pada saat itu saya memang sebetulnya saya itu memang akan mempertahankan rahimnya ibu ya, karena bayi sudah meninggal dan tinggal kepala, tapi ternyata memang karena kondisi di tempat itu waktu itu memang ingin dilakukan tindakan operasi, sehingga saya akhirnya memilih operasi. Sementara pihak Mukaromah telah melaporkan kasus ini ke Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Kejadian, kita akan bergabung dengan Bapak Faisal, yakni salah satu keluarga dari bayi. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Faisal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Faisal, sebelumnya kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Anda, Pak. Saat ini kondisi dari ibu korban seperti apa? Kemudian bagaimana ceritanya sehingga kejadian ini bisa terjadi, Pak? Pertama, tanggal 4 dini hari itu, Ibu Mukaromah itu datang ke puskesmas untuk minta rujukan. Dia itu mau melahirkan secara operasi di RS Bangkalan. Setelah di puskesmas itu, karena bidannya atau dokternya belum datang, mungkin di sana ada perawat, jadi disuruh nunggu sebentar. Setelah itu, mungkin sama dokternya yang nelpon sudah diangkat, dikasihlah surat rujukan, dan si suami sudah tanda tangan. Tetapi setelah dokter Mega itu datang, si dokter Mega memutuskan untuk melahirkan di sana aja bersalinnya. Gitu. Oke, kemudian apa yang terjadi, Pak Faisal? Kenapa, Bu? Ya, setelah itu apa yang terjadi, Pak? Si korban itu Ibu Mukaromah tidak mau. Dia melahirkan di sana itu tidak mau. Karena bayi yang pertama sudah meninggal. Aslinya dia kan harus hati-hati. Dia ingin melahirkan secara operasi di RS Bangkalan. Tetapi dokter bidan puskesmas lah mengambil keputusan untuk melahirkan di sana. Karena dia menakut-nakuti Ibu Mukaromah, sehingga Ibu Mukaromah bisa melahirkan di sana. Karena katanya kalau di RS Bangkalan tidak mungkin dirawat. Apalagi yang melakukan itu nanti yang merawatnya laki-laki semua, besar-besar semua. Masa ada seorang bidan seperti itu? Ya, Pak
Faisal, kemudian bagaimana respon dari Puskesmas terkait hal ini, Bapak? Itu dilahirkan, ditarik, dan didorong-dorong. Kata Ibu Mukarromah itu sehingga terjadilah melahirkan bayi tanpa kepala. Kepala bayi itu masih tertinggal di dalam rahim ibunya. Iya. Setelah kejadian ini, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Puskesmas atau permintaan maaf atau mungkin komunikasi lah? Belum ada sama sekali ya. Waktu Mukarromah dibawa ke RS Glamor, si bidan itu nyambangin aja ya. Oke, Pak Faisal, ini kami mengutip apa yang disampaikan oleh Dinkes Bangkalan ya, bahwa sebenarnya kondisi bayi itu sudah meninggal dunia saat proses persalinan gitu. Nah, apa respon keluarga atas pernyataan dari Dinkes Bangkalan ini? Ya menurut keluarga sih, kalau dibilang sudah meninggal sebelum-sebelumnya atau 2 minggu yang lalu, itu menurut saya selaku keluarga itu tidak mungkin. Karena bayi itu masih utuh, kulitnya lumayan bagus. Kalau menurut saya, kalau sampai 2 minggu, jangankan 2 minggu, 1 minggu pun itu sudah berbau. Itu tidak ada bau sama sekali, tidak ada. Baik, terima kasih banyak Bapak Faisal sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih banyak, Assalamualaikum, salam juga untuk keluarga. Ya. Kita tunggu ya kelanjutan dari kasus ini. Sekali lagi Pak Faisal, Bu Mukarromah, kami mengucapkan turut berbela sungkawa ya atas peristiwa yang terjadi.